Mau meninggal mati syahid itu susah. Syahid di dunia wal akhirah, dunia dan akhirat itu sangat susah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan siang yang mudah-mudahan selalu dicucuri rahmat, maghfirah serta keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga senantiasa diberikan kepada kita semua yang hadir pada saat ini. Salawat beserta salam tidak lupa pula, marilah kita sama-sama curah limpahkan kepada kehariban alam baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan kita umumnya selaku umat beliau yang dengan melaksanakan sunnah-sunnahnya, harapan kita kelak semua di yaumil qiyamah kita semua dapat berjumpa dengan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dapat dikenali oleh beliau serta mendapatkan naungan dan syafaat uzmanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Ini mohon maaf apabila kedatangan kami sedikit agak telat, karena dalam agenda yang datang ke sini adalah Kiai Haji Uyun Saiful Munawar yang biasanya selalu didampingi dengan Kiai Haji Agus Khairuman Azham. Namun takdir Allah tidak mengizinkan, dan yang hadir ternyata tidak diharapkan. Tapi kami berdua dengan adik kami yang tadi, yang lebih ganteng daripada kami, senantiasa taat patuh atas perintah sebagai adik sekaligus sebagai murid. Ketika pimpinan umum berkata, mazalat al-miftahul huda, Miftahul Huda tidak akan pernah berhenti, terus berkibar mensiarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensiarkan ilmu-ilmu Allah, mensiarkan peninggalan-peninggalan ulama-ulama terdahulu, dan sekaligus amanat dari kedua orang tua kami. Ulah eureun ngaji, kalau bahasa Sunda itu ngerti nggak Bu? Apa? Jangan berhenti ngaji. Maka ada bahasa mana ngaji ngahiji teh? Tadi asalnya ngali. Oh, itu ngaji ngahiji. Maka dengan niat sami'na wa ata'na, kami mendengar, kami patuh. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Biar tidak diterima oleh masyarakat di sini karena tidak sesuai dengan harapan, tapi mudah-mudahan saya husnudzon, orang sini baik-baik. Berat, sungguh berat. Ketika kami keluarga belum mampu dan belum siap untuk ditinggalkan,
melanjutkan estafet berkah peninggalan pesantren yang begitu besar dengan anak didik yang begitu banyak dan meninggalkan alumni-alumni yang tak terhingga. Di saat tidak terbayang kami semua akan ditinggalkan oleh sang pendiri, ternyata Allah berkata, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah lah kalian semua berserah diri. Jikalau kalian semua merasa mempunyai keimanan, maka sengaja kami datang terlambat karena tadi pagi ada tausiah dari Dewan Kiai Miftahul Huda Pusat. Kami dengar, kami serap amanat yang beliau sampaikan kepada kami. Beberapa kali amanat disampaikan, maka dengan sisa tenaga, dengan kekuatan yang akan kami sampaikan kepada bapak-bapak ibu semua. Kiai Haji Zainal Mustafa, orang tua kami, sudah bahagia. Kami semua bahagia melepas beliau. Kami semua merasa terharu sekaligus bangga melepas beliau. Beberapa tahun beliau dengan sisa kesehatan yang ada pada diri beliau, tapi beliau masih dengan semangat untuk memberikan pencerahan ilmu kepada kita semua. Walaupun jalan beliau dibopong naik di atas kursi roda, tapi beliau tidak pernah berhenti untuk menyampaikan ilmu, memberikan pencerahan kepada umat-umatnya, agar kita semua selalu dibimbing oleh hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena beliau dengan sifat kasih sayang yang sangat teramat dalam mengharapkan murid-muridnya, alumninya, simpatisannya, para muhibin, pecinta-pecinta beliau dapat sama-sama masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat Pak, baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yuhsarun nas ala ma'aman ahabbah. Ya, artinya begini, manusia kelak di hari kiamat akan dibangkitkan, dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Kalau kita selama di dunia mencintai tokoh artis, maka kelak dia akan dibangkitkan bersama mereka. Kalau kita cinta hobi dengan orang-orang yang sering komunitas-komunitas motor misalnya Pak, maka kelak mereka akan berkumpul dengan para komunitas-komunitas motor, komunitas sepeda, tukang mancing misalnya, akan dikumpulkan. Tetapi apakah kelompok-kelompok tersebut akan menggiringkan mereka ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wallahu a'lam. Sementara harapan kita adalah kita anak cucu Nabi Adam. Nabi Adam berasal dari surga, dan harapan kita pun kembali ke surga. Dan siapakah yang akan menuntun dan membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tiada lain adalah para alim ulama. Bukankah al ulama warasatul anbiya?
para alim, para ulama adalah orang-orang yang mewarisi para nabi. Para nabi membawa syariat, membawa agama, kemudian diturunkan warisan-warisan tersebut kepada para alim ulama yang akan membimbing dan membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harapan kita semua dengan kecintaan kita kepada guru-guru kita, kecintaan kepada para alim ulama kita, walaupun kita sadar amal ibadah kita yang mana yang akan diterima oleh Allah, walaupun kita menyadari sholat mana yang sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedekah mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mudah-mudahan satu harapan ini, ketika kita ada rasa cinta kepada alim ulama, kita akan dibangkitkan bersama mereka dan mendapatkan hidayah, syafaat mereka. Amin ya rabbal alamin. Karena kelaklah yang akan memberikan syafaat pertolongan kita di yaumil kiamat ternyata bukan orang-orang yang sering ngumpul, sering senam SKJ. Bu, apa SKJ bu? Suka ada di sini yang SKJ, yang joget-joget di GSG, suka ada? Bukan yang sering ngumpul di kolam-kolam ikan, bukan yang sering kumpul jemur burung. Ternyata kata baginda Rasul yang akan memberikan syafaat kita kelak di akhirat, sebagaimana teks nas baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah para anbiya, para nabi. Setelah para nabi, para syuhada, orang-orang yang meninggal mati dalam keadaan syahid. Sementara ada nggak ada pada diri kita bu. Gelar kenabian sudah terputus semenjak Nabi Muhammad SAW diutus. Mau meninggal mati syahid itu susah. Syahid di dunia wal akhirah, dunia dan akhirat itu sangat susah. Harus ada medan perang, harus ada musuh yang memerangi agama Islam. Kita harus mengangkat senjata, berkorban demi membela agama susah. Dan harapan satu-satunya kita kelak agar mendapatkan syafaat adalah para alim ulama. Sebagaimana tadi, al ulama warasatul anbiya. Para alim, para ulama adalah orang-orang yang akan memberikan syafaat kepada kita. Orang tua kami akan, kalau sering dipanggil itu sengaja dipanggil akan, bukan disebut bahyai pak, bukan mau disebut syekh, tidak pak, tetapi panggil akang. Kalau akang itu bahasa akrab, adik ke kakak, kakak kalau bahasa kita makan itu. Beliau sangat senang ketika beliau dipanggil kakak oleh kita, karena hubungan kakak dan adik itu sangat dekat, supaya tidak ada kesenjangan.